Iya, waalaikumsalam Mbak. Silakan masuk Mbak. Mari terima di sini ya Mbak. Makasih ya Mbak. Iya. Sebentar ya Mbak. Iya Mbak ya. Ini Mbak. Terima kasih Mbak. Gimana tadi bilang Mbak? Bagus Mbak. Saya Mbak. Dari mana? Dari kerja dari Pak. Oh Mbak kerja ya? Saya kerja kantor. Oh Mbak kerja kantor. Insya Allah masih bisa seperti ini sudah kerja kantor ya. Mbak di sini ada mobil. Oh, mobil. Makanya Mbak ada seperti Mbak. Saya dapat cerita Mbak. Makanya saya harus kerja di ya, berarti Mbak ini masuk ya Pak di sana kita begitu. Silakan dulu Mbak. Minumannya, ya Mbak. Gimana Mbak minumannya? Segar banget Mbak. Segar banget Mbak. Lagi di bulan panas minum lucu itu Mbak. Ini saya rasa jadi sambil saya Mbaknya mengetahui apa itu konselor, saya mengenali dulu ya. Jadi nama saya Lucy sebagai konselor. Jadi di sini Mbak harus mengetahui apa itu konselor. Konselor itu adalah proses dari sebelum seseorang mengetahui apa itu konseling. Saya dulu saya sebagai konselor harus ini. Jadi konseling itu adalah proses bantuan seorang konselor tentunya kepada Mbak tujuannya agar masalah mengatasi yang diselesaikan Mbak. Terus ada yang berfungsi ini. Yang pertama itu ada fungsi penuntasan ini dimana Mbak punya masalah pastinya terkait agar masalah Mbak tertuntaskan dan dapat diselesaikan. Terus yang kedua itu ada yang namanya fungsi. Yang pertama itu ada namanya fungsi penuntasannya dimana Mbaknya mungkin datang ke sini karena ada masalah. Mbak di sini membawa masalah. Jadi fungsi penuntasan itu agar masalah tertuntaskan, terselesaikan dan kita dapat menyelesaikan masalah. Terus ada yang namanya fungsi pemahaman, yang mana Mbak paham dari masalah Mbak itu sendiri dan Mbak paham apa yang Mbak rasain sekarang dan masalah Mbak seperti fungsi penuntasan adalah Mbak atasi. Terus Mbak ada yang namanya asas, yang mana pertama itu ada asas kesukaraan. Mbak datang kemari sukarela. Nah, sukarela itu Mbak asas kesukarelaannya. Mbak adalah datang dulu di tempat ini berbicara apapun yang Mbak rasakan, apapun Mbak ingin Mbak ungkapkan semua yang perasaan Mbak sukarela. Terus ada namanya asas kerahasiaan. Yang mana asas kerahasiaan itu Mbak jangan menutupi apapun yang Mbak rasakan. Ungkapkan saja karena saya di sini akan menyimpan semua cerita Mbak, ungkapan Mbak kepada saya seorang konselor agar saya tutupi dan menyimpan dan menjaga perasaan Mbak kepada saya. Terus ada namanya asas terbukaan, yang dimana Mbak harus terbuka nih, jangan ada ditutupi semua permasalahan Mbak ungkapkan kepada saya biar kita kan lebih enak nih Mbak terbuka, saya bisa mencari solusinya dan masalah tertentu. Jadi yang dimana kontak ini mempunyai durasi 30 menit.
Jadi kalau misalnya masalah Mbak belum selesaikan pada hari ini, kita membuka sesi kedua. Yang dimana sesi kedua ini Mbak kalau misalnya cerita Mbak belum Mbak ungkapkan atau pengen Mbak ungkapkan belum ungkapkan gitu kan, bisa datang menghubungi saya di sesi kedua. Terus Mbak ada namanya janji konselor. Jadi saya ini berjanji kepada Mbak, saya akan kasih konselor di sini ini berjanji apapun yang Mbak ceritakan kepada saya, yang Mbak ungkapkan kepada saya akan menutupi dan menyimpan semua cerita Mbak. Jadi Mbak akan memberikan kepada saya. Mbak saya ini sekarang posisinya lagi kerja Mbak. Jadi Mbak juga tempat kerja lah. Jadi cuma banyak orang seperti orang. Terus saya tuh kayak ada satu orang Mbak. Dan satu orang ini kayak mengganggu sekali sama saya. Jadi gimana juga sama dia. Saya tidak membalas sambutan dia. Saya ingin tenang. Saya ingin kerja. Saya ingin kerja yang baik. Tanpa harus ada semua. Jadi itu adalah satu orang ini benar-benar sangat mengganggu saya. Saya tidak terbiasa dengan dia selalu mengganggu saya. Karena saya jauh Pak, saya jauh mengenai seperti itu. Tapi saya tidak mau kayak membalas dendam, berbuat apa yang berbuat sama saya tidak mau Pak. Jadi gimana juga apa yang harus saya lakukan, Pak, saya sudah menerima begitu saja sama saya. Atau saya membalas apa yang melakukan. Mbak saya bingung karena saya masih terganggu saya menjadi ibu, saya tidak mau. Kenapa yang seperti itu? Saya kadang sedih. Kok dia benci sama aku? Kadang-kadang kayak masalah sama dia gitu. Jadi aku kalau capek aku mencerita sama siapa, cerita sama orang, baru bilang balas dendam aja itu kan nggak baik. Nggak balas dendam. Kita nggak perlu diam berbuat seperti apa yang dilakukan sama kita. Jadi kadang aku itu nggak baik. Kita jadi aku kalau apa mati merasa kenapa ya ada orang kayak gitu baca iya dalam pikir kok cuma pengen kerja pengen kerja bukan kerja yang jangan apa jangan ada orang yang mau gitu sama karena aku nggak tahu karena aku juga udah ya udah sampai sini kayak aku harus gimana lagi gitu harus gimana kenapa ada yang tega gitu sama aku. Jadi gimana Pak solusinya? Kalau sebelas kalau terima aja, kalau terima ucapkan Pak. Saya contoh masalahnya dia tuh gimana ya masalahnya? Contoh dia seperti kayak berbelanja, kayak macam-macam. Iya, kan suka berubah, kadang ini Pak. Saya tidak tahu ya Mbak, saya tidak cuma nanya dia kayaknya cuma kayak nggak suka lah sama saya juga tidak tahu tentang caranya gimana dia seperti itu dia memasukkan suara bagaimana membuat interpretasi itu Mbak. Jadi Mbaknya ini dari aku punya Mbak juga tidak suka dengan Mbak ya jadi saya terlalu sedang jauh orang sama orang mulutnya itu ya Pak itu kayak apapun kalau kayak bilang kan ini semua gak pernah jadi gimana ini saya tidak aku saya nanti perjalanan Mbak saya kelihatannya yang punya di bawah Mbak kerjanya dia itu di bawah Mbak ya kalau bisa dibilang Mbak itu di sini apa saya itu cuma ya sebenarnya biasa sebenarnya saya berikan WhatsApp dan manajer kenapa dia bisa senang sama Mbak sementara kan dia tahu atasannya apa yang membuat dia nggak suka sama Mbak mungkin dia ada perasaan buat Mbaknya itu dia merasa kayak ada mungkin salah satu sebab Mbak apapun kondisi sehingga dia itu tidak suka dengan Mbaknya saya tidak tahu tapi misalnya di sini juga udah di depan saya itu kayak apa namanya bersikap kayak tidak terjadi apa-apa tidak terjadi apa-apa tidak membuat orang tidak sama saya dan dari belakang itu sudah jelek-jelek kan sudah beberapa juga jelek seperti misalnya nanti kalau saya menghuni ya saya nanti takutnya terjadi banyak saya malu karena saya kan di atasnya
ya. Itu tidak perlu juga kita berantem sama itu satu perilaku yang tidak baik kita sekarang tidak perlu kita melakukan itu kamu tapi terdidik di situ saya baca itu masih tidak tahu gimana cara untuk jadi itu tidak seperti itu tapi harus dikasih tahu Sehingga itu enggak harus fokus dalam semuanya enggak karena enggak terlalu memikirkan tentang masalah itu jadi pasangan tidak fokus enggak terlalu memikirkan sama si tadi saya bilang itu jadi yang itu enggak harus fokus enggak mainkan kalau misalnya itu tidak ada di dunia itu sebenarnya ada banget itu kayak masih fokus saja yang enggak dengan apa-apa sebenarnya tidak usah dibahas untuk nanti apa-apa sesi main apalagi kan mbak sudah di atas juga mbak sudah di luar jadi dia tuh sadar sendiri mbak mungkin mbak kalau mbak ini mungkin dia kayak capek sendiri mbak jadi menurut saya mbak lebih baik sabar kan mbak punya sama Allah SWT jadi mbak kalau misalnya lihat itu kita astagfirullahaladzim karena saya orang-orang kayak mudah percaya sama dia kayak orang percaya apa yang dikasih itu buat lingkungan saya percaya itu pasti terganggu gitu orang juga merasa apa sama saya dan ngomong sama sekali gitu jadi kayak benar mengganggu lah mengganggu saya mau sampaikan saya bisa begini itu sama kamu kan tidak sama maksudnya tidak saya lakukan misalnya itu benar-benar berubah kepada karena di orangnya itu enggak posisi saya seperti itu kalau saya itu saya apa itu cuma enggak boleh bagus juga bikin banget sudah nonton juga mbak tidak membalas beberapa lain kepada mbak jadi yang pertama itu saya bilang harus sabar mbak tunjukkan kepada orang-orang kalau mbak itu bisa kalau mbak itu tak seperti apa yang dibilang yang sekretaris mbak bicara kepada teman-teman kerjaan mbak jadi mbak bisa mengontrol emosi mbak jangan membuatnya kalau mbak itu down mbak harus ada istighfar setiap juga dia mungkin beda kembali terus membuat mbak asalnya karena teman-teman kerjanya iya jadi kan ada satu hari itu tadi saya bilang semua yang di sekitar saya juga kayak apa gitu saya merasa terganggu dengan aktivitas saya seperti biasa kerja jadi terganggu juga dari apa saya semua percaya sama orang jadi saya merasa terganggu tidak mau juga yang mencari saya beda juga misalnya kalau lingkungan kerja sama lingkungan juga berpengaruh ya pengaruh sekali juga sama lingkungan jadi makanya saya bingung apa yang saya lakukan sama orang-orang ini gila juga dengan saya apakah mbak kerjaan mbak hidup mbak tergantung sama mereka kan bukan memangnya kalau mbak tidak baik-baik saja itu kadang mereka cuma di rumah aja sih mbak cuma di rumah mbak harus sekali bukan mbak fokus saja mbak tujuan utama mbak kemarinnya kan keluar rumah mbak kan bahagia itu mbak kalau misalnya bukan dari mbak kan toh mbak lagi ada sama maafnya kami mbak jadi mbak nggak terlalu usah pikirin mbak aja bisa sukses apalagi mbak dengan bersama mereka jadi menurut saya seperti yang bilang apakah dibalas dendam nggak usah mbak cukup tunjukin kepada mereka yang omongan mereka itu tidak baik sama mbak tunjukin kalau mbak itu bisa untuk melawan semuanya bisa untuk membagikan mbak mungkin kalau terus mbak tidak peduli atau mungkin mbak baru aman mungkin pikiran mbak tentang sampai bisa jadi seperti ini itu mungkin mbak akan membawa suasana mbak tidak banyak memikirkan tentang orang lain mbak tidak banyak memikirkan
Mbak harus fokus kepada Mbak, harus menjadi bersabar, bagaimana istighfar, tidak boleh berpikiran yang bersangka. Allah tahu kok yang terbaik sampai Mbak. Mungkin Allah kasih Mbak yang terbaik buat Mbak supaya Mbak seperti ini Mbak bisa sukses. Allah juga menguji Mbak dengan hal seperti itu. Kalau Mbak sanggup, Allah menguji karena Mbak sanggup. Allah tahu Mbak kuat. Allah tahu bagaimana Mbak pertama bisa untuk menjadi contoh buat adik-adik Mbak. Jadi seperti itu Mbak. Apa ada lagi Mbak? Jadi kalau misalnya itu berkelanjutan, saya tidak usah pedulikan ya sama seperti itu. Tidak usah Mbak. Nanti mereka capek sendiri kok. Pasti mereka nengok proses Mbak. Oh mungkin pemikiran Mbak mungkin nggak sesuai Mbak yang pikirin. Mungkin nanti orang lain berpikiran, oh berarti yang menjelaskan Mbak itu pada lain itu mungkin berarti yang dibilang sekretaris itu mungkin salah. Jadi orang itu bisa menilai Mbak juga dengan Mbak tidak peduli. Mbak fokus saja sama saya Mbak, fokus saja dengan cita-cita Mbak, fokus saja kepada Mbak, jangan peduli kata-kata orang lain. Karena kan pikiran itu juga mau ngapain, kita tidak fokus kan Mbak. Nanti Mbak pikir itu kerjaan Mbak jadi berantakan kan. Kalau berantakan ya gimana? Mbak kan tahu resikonya gimana. Mbak pikir Mbak harus pikir yang fokus aja Mbak ke tujuan Mbak. Mbak tahu tujuan Mbak di mana. Mbak tahu apa yang Mbak lakukan yang terbaik. Coba Mbak tutup matanya, tarik nafas pelan-pelan. Coba luapkan lagi permasalahan yang Mbak pendam, jangan ditutup-tutupin. Boleh istirahat. Coba bilang, coba tutup matanya. Apa Mbak? Sebentar. Coba tutup matanya. Tarik nafasnya. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Makanya coba ungkapkan apa yang Mbak pendam, Mbak rasakan coba diungkapkan. Terus Mbak, saya terganggu sama Tidak apa-apa Mbak, itu mungkin petunjuk dari Allah. Jadi gimana perasaan Mbak yang sudah cerita sama juga, pengen cerita tapi nggak tahu siapa. Saya ada yang ingin Mbak sampaikan tapi belum puas dengan yang Mbak tadi. Mungkin kita akan sesi kedua seperti saya bilang Mbak bisa menghubungi saya buat ada lagi untuk nanti kita sebelum sudah berusaha mengasih
ya. Iya Mbak, sama-sama. Mari Mbak. Ya, kami Mbak. Iya Mbak, hati-hati ya Mbak. Mobilnya di depan ya Mbak. Makasih Mbak. Iya Mbak, sama-sama. Hati-hati ya Mbak. Parkirannya di sana ya Mbak.